Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakaliman, sifat Allah yang ke-20 yang terakhir kita bahas ini di dalam sesi sifat Allah, yang artinya adalah Allah Maha berbicara. Bicaranya Allah itu memiliki makam tersendiri. Ia adalah firman. Sering kita dapati di Al-Quran, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Jadi yang bisa berfirman itu hanya Allah. Tingkatan tertinggi sebuah ucapan adalah firman. Rasulullah, para nabi, para wali, para rasul tidak akan pernah bisa berfirman. Para ahli agama, baik dia ahli kalam, ahli fikih, ahli tauhid, ahli hayat, tidak akan pernah bisa berfirman. Itu paling tertinggi. Kalau diklasifikasikan, ucapan itu obrolan sehari-hari, ngemeng, bicara, bacot, itu paling rendah tuh. Lalu kemudian tingkatan ke tengah, berbicara, berucap, berkata, lebih tinggi lagi. Karena kita tinggal di Indonesia, agama yang dahulu pertama ada adalah agama Hindu dan Buddha, maka ada kata sabda. Tidak tepat jika Allah dikatakan bersabda. Sabda itu hanya untuk para raja, raja titah, pandita, untuk para kaulah, itu namanya sabda. Raja anu bersabda, raja ini bersabda. Raja-raja tidak pernah itu dalam tingkatan firman. Karena sekali lagi tingkatannya Maha Suci Allah. Harus suci, dan tidak ada yang paling suci di antara kita semua ini. Dialah yang paling tertinggi. Makam itu harus suci, yang paling suci. Apalagi bagi kaum Sunni yang beranggapan bahwa para nabi itu memiliki sifat lalai, memiliki sifat salah. Maka tidak tepat jika dikatakan para nabi itu berfirman. Tapi karena dia bisa dalam tingkatan manusia tinggi, dalam tingkat status sosialnya, maka bisa dikatakan bersabda. Begitu. Pun di dalam Syiah yang mengatakan bahwa para nabi itu terlepas dari suci, bahwa para nabi itu terlepas dari kesalahan, tidak memiliki setitik jarah pun untuk berbuat dosa, tidak berhak untuk menyandang kata berfirman. Tidak, firman itu hanya untuk Allah, tingkatan tertinggi. Dari sejak kita wujud kidang bako segala macam itu, akhirnya adalah dia itu yang maha tinggi pembicaraannya, yang maha tinggi titahnya, paling maha tinggi kalamnya, kalimatnya. Dalam agama-agama yang lain kan dikatakan bahwa petah, satu petah, dua petah, ketiga, kalau tidak salah itu agama Hindu. Para dewa ciptakan anu, para dewa ciptakan itu. Dewa-dewa itu tidak bisa dikategorikan firman. Makanya kita tinggal di Indonesia seringkali salah kaprah Allah bersabda. Tidak bisa. Allah itu hanya berfirman untuk ciptaannya, untuk hakikat yang dalam pelindungannya, yang dalam kasihnya. Begitu. Dan jangan pernah dipikirkan ucapan itu keluar dari mulut Allah, dari hati Allah, dari apa Allah. Itu tidak akan pernah bisa sampai.
Kita hanya mewajibkan Allah itu ada dan dia bisa berkata-kata. Dan kata-katanya itu paling tinggi tingkatannya. Yang dikatakan adalah berfirman. Kenapa Allah harus berfirman? Itu sebagai wujud kasih sayangnya. Makanya para yang bermadzhab Syiah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kelak di akhirat nanti adalah makhluk. Makhluk di sini mereka meyakini berbentuk, berjasad, berwujud, yang akan menemani manusia untuk mengarungi padang mahsyar sampai mendapat hisab buruk atau baik. Begitu. Jadi memang kalau diklasifikasikan, Al-Quran itu intelek. Karena dia sudah menobatkan, sudah menisbahkan tingkatannya paling tinggi. Di atas kitab-kitab suci agama lain ada itu di Al-Quran. Nanti insya Allah kita temukan di kuliah. Setelah Mutakalimat kita akan kembali membahas kuliah, melanjutkan surat Al-Mudaththir kalau tidak salah. Begitu. Jadi salah satu keberuntungan manusia zaman sekarang, meski begitu banyak begitu banyak cobaan, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita membutuhkan perjuangan. Corona sudah kita lewati, sekarang perang di mana-mana. Beruntung bagi mereka yang paham, bagi yang mereka mengerti, bagi mereka yang ditunjuki jalan yang lurus, sadar bahwa ada Al-Quran itu adalah ayat ucapan firman Allah yang makamnya paling tinggi, yang makamnya tidak bisa disetarakan dengan kata-kata yang lain. Kita sudah tahu bahwa Allah paling tidak suka diduakan, tidak suka disejarkan, tidak suka disetarakan. Tingkatan dosa yang paling tinggi dalam Islam pun bukan membunuh, bukan apalah melacur segala macam, menduakan, meyakini ada kekuatan selain Allah, itu udah paling tinggi. Yang lain-lain insya Allah lah, dengan perjuangan kita, namanya manusia, masa mau berbuat maksiat terus, masa mau berbuat durhaka terus, masa mau korupsi terus, masa mau nepotisme terus. Suatu saat pasti akan ada kondisi di mana kesadaran itu akan ada, akan muncul. Tinggal bagaimana dia berperang itu dengan laknatullah. Tinggal bagaimana dia itu berjuang dengan akalnya, dengan hatinya, dengan hawa nafsunya. Begitu. Beruntung kita diajarkan bahwa dosa tertinggi itu adalah menduakan Allah. Coba kita diajarkan dosa paling tertinggi adalah membunuh, dosa paling tinggi adalah merampok, dosa paling tinggi adalah mencuri dan sebagainya. Dosa-dosa itu masih bisa dimaafkan, tetapi ketika kita umat Islam mempercayai ada kekuatan selain Allah, itu dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Sama halnya dengan laknatullah yang tidak sadar bahwa dia juga sedang diajarkan beretika di langit, diajarkan untuk sujud kepada Adam, tapi dia tidak mau karena ketidaksadarannya itu. Karena sekali manusia harus sadar, kita ini ada firman yang ucapannya melindungi, mengasihi, mengembirakan. Ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat firman Allah itu. Dan bukan hanya sebatas hari ini saja. Dari sebelum kita lahir, nenek moyang Adam sampai akhir zaman, firman-firmannya itu sebagai penangkal kelak insya Allah mendapatkan apa itu istilahnya, pahala yang terbaik
adalah surga insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin.